Rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian, kembali dalam mata kuliah Deterministic Optimization. Pada bagian ini kita akan tetap membahas masalah transshipment. Di sini kita akan menggunakan Excel Solver sebagai tutorial dalam menyelesaikan masalah transshipment. Rekan-rekan sekalian, kita telah memahami bahwa transshipment adalah pengembangan dari model transportasi, namun perlu adanya proses transit di sini. Artinya ketika kita mengirimkan sejumlah unit produk atau barang dari satu tempat asal menuju tempat tujuan, perlu mengalami 2 kali proses atau lebih pengangkutan agar barang tadi sampai ke daerah tujuan. Dalam ini kita akan membahas contoh soal sesuai dengan contoh soal sebelumnya, di mana ada sebuah perusahaan alat berat yang memiliki 14 unit alat berat di Jakarta dan Surabaya, 6 buah di Jakarta dan 8 unit di Surabaya yang akan disalurkan menuju 6 kota tujuan. Di sini ada Tasikmalaya hingga Jember dengan masing-masing kebutuhan untuk masing-masing kota. Di sini berlaku konsep transshipment karena keterbatasan atau karena kondisi jalan yang mengharuskan bahwa perlu diadakan proses transit di Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Malang. Kita bisa lihat tabulasinya bahwa apabila tabulasi metrik biaya pengiriman dari Jakarta Surabaya menuju Bandung, Semarang, dan Malang. Kemudian setelah itu akan ada komponen biaya kembali antara Bandung, Semarang, dan Malang menuju daerah tujuan destination point akhir. Kita dapat modelkan dalam bentuk sistem rantai distribusi di mana dari Jakarta Surabaya akan melewati Bandung, Semarang, dan Malang terlebih dahulu, baru akan menuju ke daerah tujuan Tasik, Cirebon, Jogja, Solo, Madiun, dan Jember. Dan ada komponen-komponen biaya di sini. Rekan-rekan sekalian, pada bagian tutorial ini saya akan menjelaskan menggunakan Excel Solver untuk menyelesaikan kasus model transshipment untuk kasus yang telah kita sebutkan sebelumnya. Karenanya kita bisa buka Excel saudara. Oke, pada bagian di sini kita harus lihat bahwa daerah sumber atau daerah resource yaitu Jakarta dan Surabaya termasuk pada layer yang kedua Bandung, Semarang, dan Malang. Kemudian daerah tujuannya ada daerah Bandung, Semarang, dan Malang menuju daerah 6 kota yang menjadi tujuan akhirnya. Oke, kemudian kita input semua tabel biaya tadi sesuai dengan tabel biaya tadi dari Jakarta Surabaya menuju Bandung, Semarang, dan Malang. Karena Bandung, Semarang adalah jumlah transshipment, kemudian berapa jumlah biayanya di sini. Agar menghindari terpilihnya pengiriman secara langsung, maka saudara boleh mengasumsikan atau menginput sejumlah angka yang cukup besar, sehingga dalam iterasi di solver tidak akan dipilih pengiriman secara langsung dari Jakarta menuju 6 kota tadi. Kemudian dari Bandung, Semarang, dan Malang, untuk masing-masing kota saudara input 0 karena tidak terjadi perpindahan. Kemudian masukkan sejumlah komponen biaya dari Bandung, Semarang, dan Malang tadi sesuai dengan data-data yang dijelaskan sebelumnya. Kembali ingin kami pastikan bahwa apabila terjadi pengiriman secara langsung, maka saudara boleh input data yang cukup besar di sini, termasuk ketika pengiriman masing-masing daerah transshipment, artinya dari Bandung Semarang tidak boleh adanya proses transportasi kembali di sini sesuai dengan kasusnya. Oke, kemudian dalam decision variable, maka decision variable tadi sesuai dengan konsep model transshipment atau model transportasi adalah sejumlah unit barang yang akan dikirimkan, sehingga ini akan menjadi decision variable-nya. Kemudian ada perbatasan dalam tabel kapasitas supply tadi, artinya ada terbatas sejumlah unit tadi. Berarti di sini adalah ada sejumlah unit yang akan dikirimkan, maka dari Jakarta dia akan memperoleh seperti ini. Kemudian saudara boleh masukkan sampai di sini. Kemudian ada jumlah demand tadi untuk masing-masing daerah destination point kepada bagian ini. Oke, sampai di sini. Oke, kita kembali pada masing-masing kapasitas supply, di mana Jakarta Surabaya dia memiliki kapasitas banyak 6 dan 8. Kemudian Bandung seperti tadi kita memiliki kapasitas banyak 14 adalah jumlah tadi. Dan perlu diperhatikan bahwa tidak terjadi interaksi antara masing-masing daerah transshipment. Kemudian ada daerah permintaan tadi, bahwa demand point masing-masing daerah tadi. Di sini ada 14 sesuai dengan komponen yang dijelaskan tadi, dan ini adalah jumlah unit yang dibutuhkan untuk 6 kota yang menjadi tujuan akhir kita. Sehingga di sini adalah jumlah tadi. Oke. Kemudian dalam
total biaya atau objective function-nya. Objective function-nya adalah perkalian antara decision variable dengan jumlah metric cost-nya, sehingga kita bisa gunakan formulasi sum product di sini. Oke, kemudian sum product dari array 1 adalah decision variable-nya dikali dengan jumlah metric cost-nya untuk masing-masing biaya pengiriman unit cost. Oke, tutup kurung. Oke, sudah selesai. Kemudian saudara boleh ambil solver di sini, taruh kursor di unit function di total biaya pengiriman, ambil di solver. Oke, pada bagian ini kita sudah jelaskan. Kemudian ambil taruh kursor di sini dengan tujuan adalah mengisi biaya. Kemudian kita jelaskan bahwa decision variable-nya adalah bagian ini, bahwa akan menjadi berapa jumlah unit yang akan disalurkan. Kemudian ada constraint di mana jumlah demand, artinya jumlah demand yang akan disalurkan harus kecil sama dari jumlah demand yang akan pada decision variable, itu sama pada bagian sini. Kemudian jumlah yang akan disalurkan harus kecil sama dari jumlah yang kapasitas yang ada tadi. Oke, jumlah kapasitas yang ada. Oke, sehingga selesai. Kemudian perlu diperhatikan bahwa ada non negativity di sini, bahwa jumlah unit yang barang yang akan dikirimkan adalah besar sama dari 0. Di sini kita bisa menggunakan metode simplex biar kita solve. Oke, di sini kita telah lihat bahwa dari Jakarta, Surabaya, dan Malang akan dikirimkan. Dari Jakarta menuju Bandung dan Semarang akan dikirimkan sebanyak 3 unit dan 3 unit. Dan kita sudah bisa lihat berapa jumlah unit yang akan dikirimkan dari daerah transhipment tadi. Kemudian dengan total biaya adalah 320. Artinya kita bisa lihat di sini ada dari Jakarta akan mengirimkan 3. Kemudian Jakarta akan mengirimkan 3 lagi ke Semarang. Kemudian Surabaya akan menerima akan mengirimkan total seluruhnya menuju Malang. Kemudian barulah tadi dari Bandung Semarang akan mengirimkan sejumlah unit tadi menuju daerah destination point tadi. Oke, rekan-rekan sekalian, semoga ini dapat dipahami dan saudara bisa mengulang lagi nanti setelah dalam forum diskusi nantinya. Terima kasih dan selamat belajar.